Interstellar bisa dibilang merupakan salah satu film sci-fi terbaik yang pernah dibuat. Dirilis pada 5 November 2014, film ini merupakan perpaduan sempurna antara fisika dan penceritaan yang indah. Dengan durasi 169 menit, Interstellar adalah salah satu film Christopher Nolan yang paling berkesan. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik tentang film Interstellar yang harus kamu tahu. Yang pertama, TARS robot di Interstellar yang bukan CGI. TARS merupakan karakter robot yang terdapat dalam film Interstellar yang dibuat secara nyata, bukan hasil dari CGI. Robot TARS layaknya seperti sebuah boneka robot yang dikendalikan. Menariknya, stick lollipop menginspirasi desain robot tersebut. Di balik robot seberat 90 kilo lebih itu adalah Bill Irwin yang menyuarakan karakter dan mengendalikan gerakannya. Robot TARS tidak memiliki bentuk seperti manusia, tetapi memiliki karakter manusia yang telah diprogramkan. TARS sendiri merupakan bagian dari kru Endurance, selain dari 3 robot lainnya, yaitu Plex, Case, dan Kip. TARS merupakan robot yang memiliki karakter lucu, humoris, tetapi sarkastik, yang menjadikannya seorang teman yang baik. Pakaian luar angkasa yang dikenakan aktor di Interstellar benar-benar berfungsi. Desain kostum luar angkasa dalam film Interstellar bisa dibilang cukup simpel daripada kostum yang dikenakan oleh astronot zaman sekarang. Tapi karena ini film bertemakan masa depan, tentu saja teknologi yang digunakan kostum astronot Interstellar lebih canggih dari astronot zaman sekarang. Salah satu seniman yang membantu mengembangkan tampilan pakaian dalam film Interstellar adalah Romek Delimata. Kami membuat semuanya dari nol, dan setiap hari kami memiliki detail baru untuk diperlihatkan pada Chris. Romek Delimata merupakan seniman profesional dalam hal desain yang pernah bekerja pada film-film blockbuster seperti Guardians of the Galaxy pada tahun 2014, Flag of the Phoenix tahun 2004, dan Behind Enemy Lines tahun 2001. Sama seperti pakaian luar angkasa yang sebenarnya, pakaian ini memiliki unit oksigen yang berfungsi. Oleh karena itu, para aktor bisa bernapas dengan nyaman selama jam syuting yang panjang. Film ini tetap setia pada sains. Christopher Nolan ingin Interstellar tetap sedekat mungkin dengan sains yang sebenarnya, sehingga dirinya bekerja sama dengan ilmuwan peraih hadiah Nobel Fisika tahun 2017, yaitu Kip Thorne. Kip Thorne merupakan seorang profesor Feynman dalam bidang fisika teoritis di Institut Teknologi California yang dikenal juga dengan nama Caltech. Beliau juga menulis beberapa buku yang harus jadi bacaan wajib bagi para calon ilmuwan. Kerjasama yang dilakukan oleh keduanya itu tentu saja akan menghasilkan sebuah mahakarya. Kip Thorne sangat berperan penting dalam pembuatan film Interstellar ini, terutama dalam sisi akurasi secara ilmu pengetahuan. Pembuatan wormhole dan black hole dengan teknik CGI baru. Pada film Interstellar, tim VFX bekerja sama dengan Dr. Kip Thorne agar dapat membuat black hole dan wormhole seakurat mungkin dari sisi ilmu pengetahuan. Pada pembuatan wormhole dan black hole tersebut, Dr. Kip Thorne bekerja sama dengan Paul J. Franklin yang menjadi pengawas dalam pembuatan visual effect untuk film tersebut agar dapat memvisualkan sebuah konsep ilmiah yang tinggi. Pada pembuatan visual effect untuk film Interstellar, Dr. Thorne memberikan semua persamaan teoritis yang menjelaskan akan seperti apa fenomena ilmiah di dunia nyata. Lalu, Paul J. Franklin bersama dengan timnya dari Double Negative membuat perangkat lunak CGI baru berdasarkan persamaan yang telah dibuat oleh Dr. Kip Thorne, sehingga membuat simulasi menjadi lebih akurat. Hal menarik lainnya dari sisi visual efeknya adalah proses render untuk beberapa frame dari setiap individu dapat memakan waktu hingga 100 jam lamanya. Maka, untuk keseluruhan program CGI tersebut, data yang digunakan mampu mencapai 800 terabyte. Akhirnya, visual efek tersebut memberikan Thorne wawasan baru yang ia tulis dalam 2 buah makalah ilmiah.
Penggunaan green screen yang lebih sedikit. Penggunaan green screen merupakan hal yang lumrah digunakan untuk sebuah film yang memiliki anggaran yang sangat besar. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan dalam film Interstellar. Nolan sebagai sutradara tidak menginginkan aktor-aktornya bereaksi terhadap hal-hal yang tidak dapat mereka lihat. Pada pembuatan film ini, efek visual dibuat terlebih dahulu yang kemudian diproyeksikan ke sebuah layar yang terdapat di lokasi syuting, sehingga memberikan pandangan untuk aktor bereaksi. Seperti misalnya ketika para aktor melihat keluar jendela dari pesawat luar angkasa, mereka tak hanya melihat layar kosong berwarna hijau, tetapi melihat permukaan dari sebuah planet yang disinggahinya. Pembuatan ilustrasi musik tanpa mengetahui plot cerita. Nolan kembali bekerja sama dengan komposer Hans Zimmer untuk membuat skor untuk film Interstellar, yang merupakan kolaborasinya yang kelima kalinya bersama dengan Hans Zimmer. Nolan menginginkan untuk karyanya Interstellar, Zimmer memberikan skor film yang berbeda dari 4 filmnya sebelumnya, dan menginginkan sesuatu yang lebih baru. Hans Zimmer tidak diberitahukan tentang plot, skrip cerita apapun, bahkan judul dari film yang akan dibuat oleh Nolan ini. Nolan meminta Zimmer untuk menulis beberapa musik untuk filmnya dengan memberikannya sebuah catatan 1 halaman tentang nuansa dari filmnya tentang apa artinya menjadi ayah. Lagu dalam Interstellar memiliki tempo 1 ketukan per detik, yang artinya 60 ketukan untuk 1 menitnya, yang menggambarkan aliran waktu yang menjadi bagian penting dalam film Interstellar. Anne Hathaway mengalami hipotermia. Pada pengambilan adegan dari planet S, Anne Hathaway sempat mengalami hipotermia. Hal itu dikarenakan baju astronot yang dikenakannya terbuka pada saat ia sedang beradegan di air yang sedingin es. Dia mulai mengalami kebas pada bagian jari kakinya dan mengalami kilatan aneh serta pandangan yang kabur pada bagian tepi pandangannya. Hipotermia yang dialami oleh Anne Hathaway ini selain karena baju astronotnya yang bocor, juga karena lokasi syuting tersebut bukanlah hasil efek visual melainkan dilakukan di sebuah daerah di Islandia yang bernama Vinafellsjökull. Tempat yang memiliki gletser putih dengan celah-celah yang berwarna biru tersebut sangat dingin tetapi juga indah. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai lokasi di seluruh dunia untuk film Interstellar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar.